dengar Ducati pilih Marc Marquez, reaksi Francesco Bagnaia diungkap gigi dal-I-nya. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia ikut bereaksi dengan keputusan timnya yang memilih Marc Marquez ketimbang Jorge Martin. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez diketahui beberapa kali berduel sengit di lintasan balap. Namun, kedua pembalap yang memiliki rivalitas cukup panas itu kini harus berada dalam satu tim. Pasalnya, Ducati akhirnya memilih Marc Marquez untuk menjadi tandem Bagnaia musim depan. Terkait masalah ini, publik tentu penasaran dengan reaksi Bagnaia. Mengingat, Marquez adalah rival yang pernah membuat Bagnaia kesal. Menurut keterangan General Manager Ducati Corse, Luigi Dal Igna, Francesco Bagnaia menunjukkan reaksi yang bagus dan sangat profesional. Bagnaia tetap bersikap netral dan memahami keputusan timnya. Ia adalah rider profesional, seorang juara, dan ia tahu bahwa kami menginginkan yang terbaik untuk memperebutkan gelar juara dunia. Di masa lalu, ia ingin memiliki Enea sebagai rekan setim karena hubungan di antara mereka. Tetapi pada akhirnya ia adalah seorang rider profesional dan ia memahami keputusan kami. Ia tak memaksa kami ke arah manapun, terang dal-I-nya. Ducati tahun depan akan memiliki line-up terkuat dengan para pembalap berbakat. Tapi, persaingan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sepertinya akan makin ketat, mengingat mereka akan menggunakan motor yang setara. Saat ditanya apakah mungkin kedua pembalap dengan ambisi tinggi itu bisa menjadi rekan setim, Dal-I-nya yakin hal tersebut tak bakal berjalan mudah. Tapi, Ducati pasti bisa mengatasi kondisi tersebut. Kami harus cukup baik untuk melakukan hal tersebut. Itu tidak akan mudah, namun sejujurnya, saya mengenal tim dan orang-orang yang bekerja untuk saya. Dengan bekerja sama seperti yang telah kami lakukan di masa lalu, kami bisa melakukan ini, tambahnya. Di sisi lain, pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, tampak tidak terlalu berhasrat menyamai prestasi Valentino Rossi di MotoGP. Pada MotoGP 2025 mendatang, Marc Marquez dipastikan mendapatkan status sebagai pembalap pabrikan lagi dengan membela Ducati. Baby Alien menggenapi susunan pembalap untuk Ducati pada musim depan dengan menjadi rekan duet Francesco Bagnaia di lintasan. Keputusan Ducati untuk merekrut Marquez tidak lepas dari performanya yang semakin membaik pada musim ini bersama Gresini Racing. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut beradaptasi dengan cepat untuk menorehkan hasil kompetitif hingga sejauh ini. Ya, meski menggeber motor versi tahun kemarin, Marquez berhasil membukukan total sebanyak 8 podium. Jumlah tersebut diraih Marquez dengan rincian 3 dari balapan utama dan 5 kali dari sesi sprint atau balapan mini. Dengan menjadi rider tim pabrikan Ducati pada musim depan membuka peluang Marquez untuk meraih gelar juara dunia lagi. Pembalap asal Spanyol tersebut bisa menyamai rekor milik Valentino Rossi dengan 9 trofi juara dunia sepanjang karirnya. Meski demikian, Marquez tidak terobsesi lagi untuk mengejar pencapaian terdakter walau kini terpaut 1 trofi. Rider berusia 31 tahun itu hanya mengutarakan rasa senangnya karena bisa menikmati balapan lagi seperti sebelum dibekap cedera. Dongeng bersejarah Marc Marquez runtuhkan pola juara pembalap pabrikan di MotoGP Catalunya 2024. Balapan MotoGP Catalunya 2024 di sirkuit Catalunya akhir pekan ini bakal menghadirkan kisah indah bagi Marc Marquez. Pembalap Gresini Ducati tersebut berpeluang mengukir sejarah di kampung halaman. Cerita paling indah bisa terukir atas nama Marc Marquez andai juara dunia MotoGP 6 kali ini memenangi balapan Grand Prix Catalunya. Berbicara kemenangan, Marc Marquez memang bukan rajanya sirkuit Catalunya. Namun jika ditanya apakah The Baby Alien pernah menang di sana? Jawabannya sudah. Tercatat sejak debut di kelas Premier 2013, Marc Marquez naik podium utama MotoGP Catalunya sebanyak 2 kali, yakni edisi 2014 dan 2019. Catatan tersebut masih kalah banyak dari 2 pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di sirkuit Barcelona de Catalunya.
Dua mantan Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi masing-masing mengemas 6 kali finish posisi pertama saat seri Catalunya berlangsung. Kini yang menjadi pertanyaan, rekor bersejarah seperti apa yang dibukukan Marc Marquez andai menang MotoGP Catalunya 2024? The Baby Alien dapat menjadi pembalap pertama menangi MotoGP Catalunya berstatus pembalap non-pabrikan. Alasan Marc Marquez buat cerita paling bahagia dengan menang MotoGP Catalunya 2024 mengantarkan skuad MotoGP satelit Ducati, Gresini Racing jadi tim MotoGP satelit pertama menang di sirkuit Barcelona Catalunya. Si semut julukan Marc Marquez masuk dalam daftar pembalap hebat gasak podium tertinggi MotoGP Catalunya di atas dua motor MotoGP berbeda. Di sisi lain, opsi tak diduga tersedia untuk Bastianini. Enea Bastianini coba mempertahankan kursi pabrikan Ducati miliknya, tapi opsinya terus bertambah. Enea Bastianini memiliki opsi ketiga saat dia bertarung untuk motor 2025. Pembalap pabrikan Ducati itu coba mempertahankan posisinya di tim untuk musim depan dari ancaman Marc Marquez dan Jorge Martin. Jika akhirnya Bastianini kehilangan kursinya, dia tampaknya akan ditawari posisi di Aprilia untuk 2025. Namun, sekarang Plancia muncul yang bisa jadi kepindahan yang tidak diduga bagi La Bestia. Tech 3 Gas muncul sebagai alternatif yang bagus untuk Bastianini, menurut Sky Italia. Potensi kontrak yang sangat besar dari kombinasi KTM Red Bull tidak boleh dianggap remeh, klaim rumor tersebut. Tech 3 Gas akan kehilangan wonderkid mereka, Pedro Acosta, pada tahun 2025 saat ia akhirnya mendapatkan kursi pabrikan KTM. Dan untuk memanfaatkan reputasi yang terbantu oleh performa cemerlang Acosta, mereka dapat menargetkan pembalap papan atas seperti Bastianini. Bastianini mungkin akan perlu melihat opsi lain jika Ducati memilih Marc Marquez dan Aprilia memilih Martin, skenario yang mungkin bisa terjadi. Memasuki tahun keduanya di tim pabrikan Ducati, Bastianini berada di posisi ketiga klasemen setelah 5 putaran MotoGP 2024. Ia bahkan mengungguli rekan setimnya sekaligus juara bertahan Pecco Bagnaia usai MotoGP Prancis di Le Mans akhir pekan lalu. Namun Bastianini dan manajernya Carlo pernah tahu bahwa hasil saja tidak akan meyakinkan Ducati untuk mempertahankannya di tim pabrikan tahun depan. Semakin banyak pilihan yang bisa dikumpulkan Bastianini untuk tahun 2025, semakin besar pula posisi negosiasinya.